Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mengenal lebih jelas tentang reaksi penetralan. Link to previous. Masih ingat kamu dengan materi sebelumnya tentang asam dan basa? Apakah yang dimaksud dengan larutan yang bersifat asam? Dan apa itu larutan bersifat basa? Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari reaksi penetralan. Reaksi penetralan atau yang lebih dikenal sebagai reaksi netralisasi merupakan reaksi yang terjadi antara asam kuat dan basa kuat dengan jumlah mol yang ekivalen sehingga membentuk garam netral dan air. Lantas apa itu mol yang ekivalen? Titik ekivalen merupakan titik di mana asam dan basa telah tercampur dalam jumlah yang sama, atau dalam kata lain, jumlah mol asam memiliki rasio yang sama dengan mol basanya. Suatu reaksi dikatakan ekivalen jika jumlah mol proton atau H+-nya sama dengan jumlah mol OH-. Perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui 500 ml asam klorida 2 molar direaksikan dengan basa kalium hidroksida 2 molar sebanyak 500 ml. Yang pertama sekali yang harus kita cari adalah apakah jumlah mol yang bereaksi dalam persamaan reaksi ini ekivalen atau tidak. Pertama, carilah terlebih dahulu jumlah mol HCl dengan menggunakan rumus molaritas dikali dengan volume dikali dengan valensi asam. Sebagaimana yang kita ketahui dalam asam klorida terdapat 2 molar asam klorida dan volumenya yaitu sebesar 500 ml dan valensi asam dari asam klorida adalah 1. Sehingga dihasilkan mol HCl sebesar 1 mol. HCl terionisasi menjadi H+ ditambah Cl-. Karena kita sudah mengetahui bahwa jumlah mol HCl adalah sebanyak 1 mol, maka untuk jumlah mol H+ juga sebesar 1 mol karena perbandingan rasio dari jumlah molnya sama-sama 1. Begitu juga dengan jumlah mol KOH. KOH juga memiliki valensi basa sebesar 1. Sehingga kita kalikan saja molaritas dikali volume dikali dengan valensi basanya menjadi 2 molar dikali 0,5 dikali 1 maka akan menghasilkan 1 mol. Dan seperti biasa kita ionisasikan kalium hidroksidanya menjadi K+ ditambah OH-. KOH sebanyak 1 mol maka K+-nya juga sebanyak 1 mol. Kemudian H+ yang berasal dari asam klorida itu kita reaksikan dengan OH- yang berasal dari basa KOH sehingga menghasilkan H2O karena dalam reaksi netralisasi yang tersisa adalah air. Nah, mula-mula untuk mol H+ itu sebanyak 1 mol dan OH- juga sebanyak 1 mol dan ketika bereaksi H+ juga 1 mol, OH- juga demikian. Sehingga dalam reaksi ini dapat dikatakan reaksi netralisasi karena tidak ada mol H+ atau OH- yang tersisa. Sehingga dapat dikatakan garam tersebut bersifat netral. Reaksi antara asam dan basa dapat menghasilkan garam dan H2O. Akan tetapi, bila air tersebut diuapkan, maka perlahan akan terbentuk kristal garamnya. Berikut adalah persamaan reaksi asam klorida yang direaksikan dengan basa natrium hidroksida sehingga membentuk garam natrium klorida dan air. Persamaannya, HCl bertindak sebagai asam direaksikan dengan natrium hidroksida yaitu basa sehingga menghasilkan NaCl yaitu garam dan H2O yaitu air. Lantas, apa syarat untuk menghasilkan garam yang netral? Asam dan basa pembentuknya atau reaktannya harus berasal dari senyawa elektrolit kuat sehingga senyawanya dapat terionisasi sempurna. Masih ingatkah kamu dengan larutan elektrolit kuat dan lemah? Kamu bisa melihatnya pada tabel berikut ini. Dapat disimpulkan, ciri dari reaksi netralisasi adalah jika memulai reaksi dengan jumlah mol yang ekivalen, maka pada akhir reaksi yang tersisa adalah garam dan tidak ada asam dan basa yang tersisa. Perhatikan ilustrasi reaksi penetralan berikut.
Dari ilustrasi antara reaksi natrium hidroksida yang direaksikan dengan asam klorida, kita bisa menyimpulkan bahwa asam dan basa tadi direaksikan dengan jumlah ion H+ dan OH- yang sama banyak. Nah, setelah itu akan memberikan sifat larutan netral karena ion H+ dan OH- akan bergabung membentuk H2O. Exemplary. Pertama, diketahui asam sulfat direaksikan dengan kalium hidroksida menghasilkan garam yang bersifat netral. Bisakah kamu menuliskan persama reaksi dan persamaan reaksi ioniknya sehingga terbentuk garam netral dan air? Giving hints. Reaksi penetralan akan terjadi jika sejumlah asam kuah dan basa kuah direaksikan dengan jumlah mol yang ekivalen, sehingga terlebih dahulu kita harus menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakan koefisien zat yang bereaksi dan dihasilkan produk. Lantas bagaimana pembahasannya? Untuk persamaan reaksi dari soal tadi, kita ketahui bahwa yang bereaksi adalah asam sulfat dan kalium hidroksida. Maka sesuai dengan zat yang bereaksi, H2SO4 ditambah KOH akan menghasilkan senyawa K2SO4 ditambah H2O. Perhatikan dalam persamaan reaksi tersebut, apakah jumlah mol pada reaktan dan produk sudah sama? Jika belum, maka kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Pada H2SO4, H berjumlah 2, dan pada sebelah produk H-nya berjumlah 2. Maka untuk hidrogen itu sudah molnya sama. Namun pada KOH yang terletak pada reaktan itu berjumlah 1, sementara K pada produk itu berjumlah 2. Maka kita bisa mengalihkan 2 pada posisi kalium yang ada di posisi reaktan. Maka nanti untuk H2O juga kita kali 2, karena pada posisi reaktan H sudah berjumlah 4 buah. Maka pada posisi produk juga harus berjumlah 4 buah, maka H2O itu kita kalikan dengan 2. Sehingga persamaan reaksi ioniknya kita pecahkan 2H+ karena ada H2SO4 ditambah SO42- ditambah dengan 2K+ karena K ada sebanyak 2, ditambah 2OH- menghasilkan 2K+ ditambah SO42- ditambah 2H2O. Sehingga ion yang tidak ikut bereaksi yaitu SO4-, K+, kemudian tersisa adalah 2H+ tambah 2OH- menghasilkan 2H2O.